Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 1901015060, Program Studi Pendidikan Islam Anak Syadini, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang seputar ABK. Nah, mungkin sudah ada yang tahu apa itu ABK, bagaimana itu ABK, dan mungkin saja ada yang belum tahu apa itu ABK. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang ABK itu. Jadi disimak ya videonya. Jadi, anak berkebutuhan khusus atau yang sering disingkat sebagai ABK adalah suatu kondisi di mana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu anak yang mengalami keterbatasan atau kelebihan atau keluarbiasaan baik pada fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional. Kemudian ABK dibagi menjadi dua jenis, yaitu ABK permanen dan temporer. Jadi ABK permanen itu sendiri adalah anak yang memerlukan perhatian dan pelayanan khusus, seperti anak yang mengalami hambatan penglihatan, pendengaran, kecerdasan, fisik, emosional, sosial, atau kecelakaan di dalam kandungan atau setelah lahir yang mengalami kecelakaan. Dan untuk klasifikasi ABK permanen ada tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, anak berkesulitan belajar spesifik, anak lambat belajar, autisme, anak dengan gangguan konsentrasi. Sedangkan ABK temporer adalah anak yang memiliki hambatan sementara dan hambatan perkembangan dikarenakan faktor-faktor eksternal, yaitu anak yang mengalami trauma akibat bencana dan anak korban kerusuhan, anak yang memiliki kesulitan berkonsentrasi karena sering diperlakukan kasar, kemudian ada anak yang tidak bisa membaca dikarenakan kekeliruan gurunya, kemudian anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi, dan ada anak daerah terpencil atau terbelakang atau masyarakat terpencil. Jadi ABK bisa juga disebut sebagai penyandang disabilitas, yang merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Dalam Undang-Undang tentang Disabilitas, yaitu hak pendidikan pada pasal 10 hak pendidikan untuk penyandang disabilitas, meliputi hak yang pertama mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Yang kedua, hak mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Yang ketiga, hak mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Dan yang keempat, mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Jadi, disabilitas mempunyai hak untuk berinteraksi atau hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak pada umumnya. Membahas tentang klasifikasi ABK, yang pertama itu tunanetra. Jadi apa sih yang dimaksud dengan tunanetra itu? Jadi tunanetra yaitu berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seseorang untuk melihat bayangan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas belajarnya. Selanjutnya klasifikasi
tunanetra yaitu yang pertama buta total, yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Yang kedua, low vision, yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau memiliki pandangan yang kabur ketika melihat objek. Selanjutnya penyebab tunanetra. Jadi penyebab tunanetra itu dimulai dari masa pranatal atau sebelum kelahiran, yang kedua saat kelahiran, yang ketiga postnatal atau setelah kelahiran. Selanjutnya cara belajar anak tunanetra. Jadi cara belajar anak-anak yang memiliki ketunanetraan sangat bergantung pada indera lain dalam dirinya untuk menyerap informasi di sekitarnya. Dan pada dasarnya pembelajaran bagi anak tunanetra sama dengan pembelajaran pada anak umumnya. Tetapi guru harus menggunakan pembelajaran yang bisa memanfaatkan indera selain dari indera penglihatan. Kemudian interaksi anak tunanetra, yaitu dalam berinteraksi anak tunanetra memanfaatkan indera lain seperti pendengaran, perabaan, penciuman, pengucapan, sehingga tidak akan menyebabkan penyimpangan sosial pada anak tunanetra. Jadi apa sih yang dimaksud dengan tunarungu? Jadi tunarungu adalah seseorang yang mengalami kerusakan pada satu atau lebih pada organ telinga luar, organ telinga bagian tengah, dan organ telinga bagian dalam, sehingga organ tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dan untuk klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran, ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai tunarungu ringan, tunarungu sedang, tunarungu agak berat, tunarungu berat, dan tunarungu sekali. Dan penyebab terjadinya anak tunarungu yang pertama itu karena keturunan. Jadi anak mengalami ketunarunguan sejak dilahirkan karena faktor diturunkan dari orang tua. Karena garis keturunan yang diturunkan oleh orang tuanya yang mengalami tunarungu. Yang kedua karena penyakit. Pada waktu ibu mengandung, ibu menderita penyakit seperti cacar, campak, sehingga janin dapat tertular penyakit, sehingga kemungkinan anak lahir menjadi tunarungu. Yang ketiga karena keracunan atau infeksi. Sewaktu mengandung, ibu mengalami keracunan darah, sehingga akan mengakibatkan rusaknya plasenta yang berpengaruh pada kesehatan janin yang dikandungnya. Hal ini memungkinkan anak dilahirkan akan menderita tunarungu. Yang keempat, penggunaan pil kina dalam jumlah besar adalah seseorang yang ingin menggugurkan kandungannya sehingga mengonsumsi pil kina ini dalam jumlah besar. Apabila janin tidak gugur, maka akan mengakibatkan kecacatan, yaitu salah satunya tunarungu. Yang kelima, karena kelahiran prematur. Bayi yang dilahirkan prematur kondisi fisiknya sangat lemah, sehingga bayi mudah terserang penyakit. Apabila penyakit yang diderita menyerang organ-organ pendengaran, maka akan mengalami kerusakan organ pendengaran yang bisa mengakibatkan anak mengalami tunarungu. Kemudian cara belajar anak tunarungu, bisa belajar bahasa secara manual, secara alamiah. Individu tunarungu cenderung mengembangkan komunikasi
manual atau bahasa isyarat untuk mendapatkan suatu informasi. Kemudian interaksinya, anak tunarungu berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya menggunakan bahasa isyarat atau instruksi dari orang-orang yang ada di sekitar anak tersebut. Selanjutnya adalah penyandang tunarungu wicara. Jadi penyandang tunarungu wicara merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan mendengar. Adapun klasifikasi tunarungu wicara pada tingkat gangguan pendengaran adalah pendengaran sangat ringan, gangguan pendengaran ringan, gangguan pendengaran sedang, gangguan pendengaran berat, dan gangguan pendengaran ekstrim atau tuli. Adapun penyebab tunawicara merupakan individu yang mengalami kesulitan berbicara. Hal ini disebabkan karena kurangnya atau tidak berfungsinya alat-alat bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit, dan pita suara. Selain itu, kurangnya atau tidak berfungsinya organ-organ pendengaran dan keterlambatan perkembangan bahasa dan kerusakan pada sistem saraf dan struktur serta otot serta ketidakmampuan dalam kontrol gerak juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam berbicara. Selanjutnya, cara belajar dan interaksi anak tunawicara. Anak tunawicara mempunyai keterbatasan dalam berbicara dan cocok untuk pembelajaran visual atau cara menerangkan media visual kepada anak tunawicara adalah dengan bahasa bibir atau dengan gerakan bibir. Selain itu, tunawicara berinteraksi dengan menggunakan bahasa isyarat, yaitu menggunakan tangannya walaupun menggunakan bahasa isyarat dengan gerakan tubuh, tetapi juga menggunakan gerakan bibir dan ekspresi, sehingga yang diajak berinteraksi atau berkomunikasi anak tunawicara itu dapat mengerti apa yang disampaikan oleh anak tunawicara tersebut. Itulah tadi informasi tentang seputar ABK yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.